Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ferdianovan dari kelas 12 absen 18. Di sini saya akan menceritakan awal mula Jepang masuk ke Indonesia. Jepang pernah berambisi menguasai Asia pada tahun 1930 hingga 1940-an. Kemudian pada tahun 1942 hingga tahun 1945 Jepang masuk dan menduduki Indonesia untuk menjajah. Jepang menjajah wilayah Hindia Belanda, sebutan Indonesia sebelum merdeka. Diawali dengan serangan secara mendadak ke pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat Pearl Harbor di Hawaii pada tanggal 7 Desember tahun 1942. Pada tahun 1941. Serangan ini menjadi bagian dari upaya Jepang untuk menunjukkan kekuatannya dan membangun kekuasaan di wilayah Asia. Pada saat itu, Amerika Serikat dinilai sebagai ancaman yang mengganggu Jepang dalam melakukan ekspansi ke negara Asia. Maka Jepang menyerangnya di Pearl Harbor. Setelah Pearl Harbor, Jepang berhasil menghancurkan pangkalan militer Amerika Serikat di Filipina. Mereka lantas terus bergerak ke selatan hingga ke Hindia Belanda pada tanggal 11 Januari tahun 1942. Jepang masuk melalui Tarakan, Kalimantan Timur dan langsung menduduki kota ini. Tak lama setelah itu, mereka memperluas kekuasaan ke Balikpapan hingga Banjarmasin. Tak puas dengan Kalimantan, mereka memperluas daerah jajahan ke Ambon dan Palembang pada Februari tahun 1942. Wilayah demi wilayah yang diduduki Jepang mengantarkan mereka ke Pulau Jawa. Kemudian pasukan Jepang mendarat di 3 titik, yakni wilayah Teluk Banten, Eretan Wetan, dan Kragen. Alasan Jepang menjajah Indonesia. Berikut alasan utama mengapa Jepang menjajah Indonesia seperti dihimpun dari berbagai sumber. Yang pertama, ada sumber daya alam. Indonesia kaya akan sumber daya alam yang sangat dibutuhkan Jepang untuk mendukung upaya perangnya, yakni ada minyak bumi, karet, dan bahan baku lainnya menjadi incaran utama Jepang. Yang kedua, lokasi Indonesia strategis. Secara geografis, Indonesia memiliki lokasi yang strategis. Dengan menguasai Indonesia ini berarti Jepang dapat mengendalikan jalur pelayaran penting antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Lokasi yang strategis ini memberikan keuntungan besar bagi militer Jepang secara signifikan dalam menghadapi pasukan sekutu. Yang ketiga, ekspansi kekaisaran. Penjajahan Indonesia sejalan dengan ideologi ekspansionis Jepang yang dikenal sebagai kawasan persemakmuran bersama Asia Timur Raya. Jepang memang bermaksud menciptakan blok negara-negara Asia di bawah kepemimpinan untuk melawan dominasi Barat. Yang keempat, kebutuhan tenaga kerja. Jepang sangat membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah besar untuk mendukung upaya perangnya. Indonesia dengan populasi yang besar dilihat sebagai sumber tenaga kerja yang potensial, baik untuk proyek-proyek di Indonesia sendiri maupun untuk dikirim ke luar negeri. Yang kelima, propaganda anti Barat. Jepang memanfaatkan sentimen anti kolonial yang sudah ada di Indonesia. Mereka mempromosikan diri sebagai saudara yang datang untuk membebaskan Indonesia dari penjajahan Belanda. Akan tetapi pada kenyataannya Jepang hanya menggantikan posisi Belanda sebagai penjajah di Indonesia pada tahun 1942. Jepang mulai kewalahan menghadapi sekutu di Hindia Belanda. Kondisi mereka kian mendesak setelah muncul pemberontakan dari penduduk lokal Indonesia. Jepang pun makin tak berdaya setelah Amerika Serikat menjatuhkan bom di Hiroshima dan Nagasaki, hingga mereka akhirnya menyerah ke sekutu. Demikianlah alasan mengenai mengapa Jepang menjajah Indonesia. Penjajahan Jepang atas Indonesia memang didorong oleh kombinasi faktor ekonomi, strategis, dan ideologis. Meskipun relatif singkat dibandingkan dengan penjajahan Belanda,
Periode ini memiliki dampak yang signifikan pada sejarah Indonesia, termasuk mempercepat proses menuju kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.